Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menghirup udara segar dan diizinkan oleh Allah untuk membuka mata kita untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia yang baik, menuntut ilmu, dan semoga ini jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara yang saya banggakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan saudara semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti setiap tarik napas kita, hembusan napas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara, barangkali ini adalah materi terakhir terkait mata kuliah kewirausahaan. Setelah ini akan kita sepakati bidang apa yang akan kita mulai, yang akan kita jalani setiap masing-masing kita. Kemudian nanti akan saya buatkan satu buah konsep, mulai dari modal, tempat, kemudian bisnisnya atau usahanya di bidang apa, bergerak di bidang apa, kemudian estimasi anggaran berapa, kemudian margin berapa, dan omset berapa. Nanti akan saya buatkan konsepnya, kemudian saya kirimkan kepada saudara, dan itu mohon diisi untuk melengkapi daripada nilai praktek dari mata kuliah ini. Saudara, pada pekan yang lalu kita sudah mendengar bersama-sama terkait tentang tahapan melakukan wirausaha. Yang pertama adalah memulai. Memulai ini adalah tahapan yang selama ini yang membuat kita sedikit ragu. Kita mulai dari mana, apa yang harus kita lakukan, dan ini terkadang membuat kita kemudian tidak memulainya karena kebingungan dari mana awalnya. Oleh karenanya, barangkali tahapan memulai ini adalah memberikan gambaran kepada kita untuk bisa memulai dari usaha yang telah kita impikan selama ini. Pekan yang lalu, tahapan memulai ini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang yang baru dan memungkinkan untuk membuka usaha yang baru. Maksud dari tahapan memulai ini, jika perlu atau memang bisa, maka kita diminta untuk membuat satu buah usaha yang mungkin hampir tidak ada orang melakukannya. Artinya ini adalah sebuah inovasi terbaru, terobosan terbaru yang saudara buat, jika bisa. Jika pun tidak, mungkin barangkali kita bisa mengadopsi orang lain, satu buah bidang usaha orang lain, kemudian kita ambil, kita jadikan sebagai usaha kita sendiri. Ini adalah tahapan memulai. Pertanyaannya, apakah dimulai dari uang terlebih dahulu? Saya rasa bukan dari uang terlebih dahulu. Pertama, bulatkan tekad kita, yakin bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan membuahkan hasil. Kenapa? Karena sekuat apapun niat kita, ketika kemudian kita ragu di tengah proses nanti, maka usaha ini akan terhenti dengan sendirinya, karena kita akan terbentur dengan semangat kita yang mungkin terbatas, atau mungkin yang niat kita mungkin tidak cukup kuat untuk bisa mendasari menjadi seorang wirausaha. Teman-teman, ada kalanya kita akan ditimbulkan memiliki rasa bosan terhadap bidang usaha yang akan kita lakukan. Di sana kita harus berjuang keras melawan dari rasa bosan tadi untuk terus bertahan, kemudian istiqomah mempertahankan hal-hal tadi. Itulah yang disebut dengan perjuangan dari sebuah usaha. Tahapan yang kedua, pekan yang lalu pun kita sudah sampaikan, yaitu tahapan melaksanakan usaha. Tahapan ini seseorang entrepreneur mengolah sebagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek sebagai berikut. Pertama, SDM, pastikan orang yang mengelolanya. Baik kita, barangkali jika ada karyawannya di training terlebih dahulu. Pastikan karyawan yang akan menjalani atau yang akan menjaga usaha kita nanti adalah orang yang mampu dalam hal itu. Jika perlu, kita training dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan, kemudian kita tempatkan sendiri jika dia sudah mampu. Jika belum, maka traininglah orang tadi, kemudian sampai dengan benar-benar bisa untuk ditinggalkan sendiri, ditinggalkan mandiri. Kepemilikan organisasi kepemimpinan, nah ini yang paling besar. Kepemimpinan ini adalah
tanggung jawab yang sangat berat bagi seorang pengusaha. Terlebih pengusahanya adalah pengusaha pemula. Kenapa? Kepemimpinan kita akan dituntut keras untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Keputusan apapun, keputusan dalam memasarkan, keputusan dalam kerugian, keputusan dalam mengambil sebuah keuntungan. Ini adalah kepemimpinan. Selanjutnya adalah resiko dalam memasarkan dan melakukan evaluasi. Wajib ada kita lakukan evaluasi, baik per hari, per pekan, per bulan, terlebih per tahun. Berapa yang sudah kita keluarkan, berapa omsetnya, dan berapa marginnya wajib tahu. Ini adalah tanggung jawab dari seorang pemimpin, terlebih kita sebagai seorang pemilik. Nah, pemilik ini sangat berat teman-teman. Nanti akan kita bahas terkait kelebihan dan kekurangan menjadi seorang pengusaha. Yang ketiga, mempertahankan sebuah usaha. Di awal tadi saya sudah sampaikan kepada saudara semua, kita akan dihadapkan dengan kejenuhan yang akan menghampiri kita. Terlebih di saat usaha tadi membutuhkan semangat yang berlebih. Kapan semangat yang berlebih tadi akan muncul? Di saat usaha tadi mulai tumbang. Usaha tadi mulai tumbang, maka harus ada penyokong yang kuat. Apa penyokong tadi? Bisa jadi modal. Bisa jadi orang kedua yang akan memberikan kita motivasi. Dalam hal ini boleh keluarga, boleh istri, atau mungkin boleh orang tua yang mungkin kita anggap dekat dengan kita. Ini adalah saat-saat kita mempertahankan usaha, yang dimana usaha tadi mungkin hampir mengalami kebangkrutan, atau mungkin yang disebut dengan selama ini kita kenal dengan gulung tikar. Nah, hal inilah yang membuat kita rasa takut akan mempertahankan usaha tadi. Oleh karenanya, kalau kita yakin orang-orang di samping kita akan memberikan motivasi, maka laksanakan. Terus jalankan, pertahankan jika bisa. Kenapa? Karena usaha membutuhkan waktu. Selanjutnya, yang nomor 4, mengembangkan usaha. Jika memungkinkan usaha kita sudah berjalan dan kita anggap usaha tadi layak untuk dikembangkan atau dibuka cabang lain, maka lanjutkan dengan mengembangkan sebuah usaha tadi. Kenapa? Karena akan banyak manfaat di sana. Pertama, kita akan menyerap sebuah lapangan kerja untuk orang lain. Kita akan berbagi rezeki kepada orang lain. Hal ini tidak bisa semua orang rasakan kecuali bagi mereka yang memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki atau menjalankan sebuah usaha. Jika itu ada, maka teman-teman harus mempertahankannya. Tahapan ini, jika hasilnya diperoleh positif, maksud dari positif adalah mungkin memiliki keuntungan yang baik, mengalami perkembangan dan dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Perluasan di usaha tadi boleh jadi tempat kita berbisnis tadi, kita luaskan wilayahnya, atau kita tambah cabang yang lain di tempat yang lain. Ini adalah disebut dengan perluasan usaha. Nah, yang terakhir teman-teman, yaitu terkait tentang keuntungan dan kerugian dari seorang wirausaha. Keuntungan jadi seorang wirausaha adalah menjadi bos pada usaha yang dikelola, menjadi seorang pemimpin dari bisnis yang dia kelola. Yang disebut dengan pemimpin atau bos itu, keuntungannya adalah tidak banyak yang mengatur. Namun, sekalipun tidak ada yang mengatur, kita membutuhkan seseorang untuk bisa memberikan kita sedikit pelajaran yang selama ini kita kenal dengan mentor. Siapa mentor tadi? Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan kita petunjuk, yang akan memberikan kita arahan apa yang harus kita lakukan. Perlu diketahui, sekalipun menjadi seorang bos, yang menjadi catatan untuk kita adalah tidak selamanya bos itu memiliki jabatan yang lebih, kemudian sesuka hati kita terhadap usaha dan karyawan yang kita miliki. Tidak demikian. Terlebih di saat kita adalah seorang sarjana pendidikan, maka harus tahu, seorang bos bukan hanya bos kemudian memerintah, melainkan menjadi seorang pemimpin yang bisa dicontoh. Itu yang paling penting teman-teman. Kerugiannya adalah memberikan pengorbanan personal yang lebih. Ketika ada kerugian, ketika ada mungkin hal-hal yang butuh kita korbankan, maka tanggung jawab tadi murni semuanya dilimpahkan kepada kita. Artinya, pengorbanan yang harus kita keluarkan mungkin berlebih secara pribadi. Tapi keuntungannya, kita akan mendapatkan hal yang sebaliknya pun pribadi. Inilah keuntungan menjadi seorang pengusaha. Keuntungan yang kedua, mandiri dalam berkreasi dan berinovasi. Kita lebih akan dicetak menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Tahu apa yang kita lakukan, tahu apa yang harus kita perbaiki, tahu dari mana kita akan memulai. Ini kelebihan dari seorang usaha. Segala sesuatunya kita lakukan sendiri, maka kita akan dicetak menjadi seorang yang benar-benar mandiri.
Pengusaha yang bisa menjalankan sendiri tanpa harus melibatkan banyak orang. Kerugiannya menanggung beban tanggung jawab bisnis secara mandiri. Ini yang saya katakan tadi, ketika ada kerugian, maka bebannya harus kita pikul sendiri. Ini kerugiannya. Keuntungan selanjutnya, sepenuhnya mengelola keuangan usahanya. Sepenuhnya uang 100% dikelola oleh kita. Namun, sekalipun seberapa banyak pun uang tadi, angka lebih baiknya jika kita kelola untuk mengembangkan usaha kita sendiri. Dan jangan berpuas diri terhadap hasil yang sudah kita miliki. Kerugiannya, menanggung beban keuangan perusahaan dengan seluruh harta kekayaan. Resiko terbesarnya adalah harta yang kita miliki selama ini. Bisa jadi hari ini kita memiliki rumah, memiliki kendaraan, semuanya akan menjadi jaminan akan usaha yang kita miliki. Kalaulah mungkin berkembang, maka akan bertambah dari harta yang kita miliki. Tapi sebaliknya, ketika nanti akan mendapatkan sesuatu yang kita anggap musibah, maka harta yang kita miliki pun akan terancam, bisa jadi diambil oleh pihak ketiga. Nah, itulah tadi 3 kerugian dan 3 keuntungan seorang wirausaha. Selanjutnya, saudara-saudara, saya serahkan kepada Anda semua, apakah hari ini Anda ingin benar-benar menjadi seorang usaha atau tidak? Pertanyaan selanjutnya bagi saya kepada Anda semua sebagai seorang mahasiswa dan menjadi seorang pengusaha selanjutnya, saya harap kalian semua menjadi seorang pengusaha sekalipun hari ini kalian adalah seorang sarjana. Apa yang akan mahasiswa lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di STAI Ibnu Sina? Ini pertanyaan besar. Saya kasih 3 pilihan, silahkan saudara jawab semua dalam komen yang akan kita jadikan sebuah absen. Pertanyaan ini akan menjadi sebuah absen di dalam komentar Anda semua. Jawaban mana yang akan Anda pilih dari pertanyaan saya di akhir materi ini? Apa yang akan mahasiswa lakukan setelah menyelesaikan pendidikan dari STAI Ibnu Sina Batam? A. Mencari pekerjaan atau menjadi pegawai. Saya ulangi, A. Mencari pekerjaan atau jadi pegawai. B. Menjadi entrepreneur, murni menjadi seorang wirausaha yang baik. Yang ketiga, menjadi seorang karyawan sambil berwirausaha. Saya ulangi, yang C, menjadi seorang karyawan sambil berwirausaha. Jika jawaban Anda semua ada di kolom komentar, saya harap ini semua menjadi jawaban dari sebuah absen yang kita jalani selama ini. Barangkali ini adalah materi terakhir untuk materi kuliah wirausaha. Semoga yang selama ini kita lakukan dalam menjalankan PBM menjadi amal baik untuk kita semua dan menjadi ilmu yang benar-benar bisa kita hadapkan kepada manusia pada umumnya dan terlebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.